Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya akramal akramin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Para pecinta Sinyal Islam Indonesia, alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala fa idza hadara qalbuka fala tatrukil iqamata wa in kunta wahdaka. Kita sudah sampai sini adab salat, dan kita sudah menceritakan di pertemuan yang lalu bagaimana agar hati kita hadir, agar hati kita tidak kemana-mana ketika sholat. Dan kalau misalkan sudah hadir hatinya, faidha hadara qalbuka, dan apabila hatimu telah hadir, maka jangan tinggalkan iqamat walaupun kamu dalam keadaan sendiri. Walaupun kita sedang sendirian, tetap saja kita iqamah dulu sebelum sholat fardu. Nah, wa in intadharta hudura jama'atin fa'adzin thumma aqim. Jika kamu menunggu hudur kehadiran jamaah yang lain, artinya masih kita harapkan ada berjamaah, maka adzanlah dulu. Nah, adzan thumma aqim, baru setelah hadir jamaah sudah siap semuanya baru qomat. Fa idza aqamta fanwi wa qul fi qalbika uaddi fardhu dhuhri lillahi ta'ala. Fa idza aqamta, apabila kamu telah qomat, setelah selesai qomat, niatlah dan katakan dalam hati, saya melaksanakan sholat zuhur. Jadi niatnya itu sebetulnya ini niat dalam hati, tapi boleh juga diucapkan karena untuk membantu hati dalam niat. Uaddi fardhu dhuhri lillahi ta'ala. Walaupun yang biasa kita baca adalah usolli, gitu. Usolli fardhu dhuhri. Uaddi itu biar nanti di sananya tidak ada an lillahi ta'ala, langsung uaddi fardhu dhuhri. Kalau usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin, itu adaan lillahi ta'ala. Itu adaan karena untuk membedakan antara yang langsung sholat pada waktunya dengan yang qadaan yang di luar waktunya. Wal yakun dzalika hadiran fi qalbika 'inda takbirika. Dan jadikan niat sholat ini hadir senantiasa terus ada di dalam hati kita ketika takbir. Ketika mulai takbir, sebelum takbir, sampai ketika takbir, sampai selesai takbir, niat itu harus senantiasa hadir. Wala ta'zub ankan niyatu qabla al-faraghi minat takbiri. Dan jangan wala ta'zub ankan niyata, jangan dilepaskan darimu niat sebelum selesai dari takbir. Jadi sebelum selesai takbir jangan dilepaskan niat, memang ingin niat sholat. Niat sholat juga sebetulnya niat itu ada istihdar hakiki, ada istihdar urfi. Juga ada muqaranah hakikiyah dan muqaranah urfiyah. Sebetulnya yang dibutuhkan setidaknya ada istihdar urfi dan muqaranah urfiyah. Setidaknya sebegitu. Kalau yang lebih bagus lagi, memang istihdarnya urfi juga tidak apa-apa, dan muqaranahnya muqaranah haqiqah. Lalu apakah itu maksudnya hadir hati?
Hadir niat itu dengan muqaranah itu maksudnya bagaimana? Hadir itu maksudnya kita sadar ketika akan sholat, akan takbir, kita niatkan ada namanya istihdar hakiki. Itu kita melakukan persiapan, menyiapkan hati dan pikiran seakan-akan kita itu sholat dengan detail-detailnya. Itu istihdar hakiki. Sedangkan istihdar urfi yang penting kita niat sholat saja. Itu urfi. Ini akan lebih mudah ketika kita niat, saya niat sholat. Seperti itu. Kemudian jangan lupakan kalau misalkan ada ta'yin. Ta'yin sholatnya sholat zuhur misalkan harus kita ta'yinkan. Dan kita juga harus ada muqaranah, yaitu muqaranah urfi. Setidaknya kita ketika takbir itu jangan sampai memikirkan yang lain. Itulah muqaranahnya, muqaranah urfi. Yang lebih bagus lagi memang dari mulai sholat sampai akhir kita memang jangan memikirkan yang lain. Ini namanya muqaranah hakiki. Jadi kalau yang lebih sempurnanya kita tidak apa-apa, kita istihdar hadir yang minimal takbir. Ketika takbir jangan memikirkan yang lain. Dan ketika takbir kita memikirkan kita itu akan sholat walaupun tidak secara detailnya, dan kita hadirkan diri kita dari awal sholat sampai akhir sholat. Tapi kalaupun tidak bisa, setidaknya yang urfi saja, kita ketika takbiratul ihram kita takbir, jangan memikirkan hal-hal yang lain sampai ketika akhir takbir, minimal sampai situ saja. Walaupun nanti ada gangguan yang lain, pikiran kemana-mana, mudah-mudahan tidak menjadi masalah. Artinya tidak membatalkan sholat. Nah, yang berikutnya, yang setidaknya ini yang dilakukan dan yang dibahas oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab ini, wala ta'zub ankan niyata qabla al-faraghi minat takbir. Jangan dihilangkan niat ini, hadir hati ini jangan dihilangkan setidaknya sampai takbir selesai. Warfa' yadaika 'inda takbiri ba'da irsalihi ma awwalan ila hadwi mankibaika wa huma mabsutatani wa asabi'uhuma mansyuratun. Wala tatakallaf dhammaha wala tafrijaha bihaitsu tuhadi bi ibhamaika syahmatai udunaika wa bi ru'usi asabi'ika a'la udunaika wa bi kaffaika mankibaika. Yang berikutnya adalah mengangkat tangan ketika takbir setelah sebelumnya dibiasakan. Biasa saja diposisikan, diluruskan saja, irsal itu biasa saja posisinya. Setelah gitu angkat tangan. Ukurannya hadwa mankibaika, setara atau sejajar dengan pundak kita. Sejajar dengan pundak ini bagaimana takarannya, bagaimana ukurannya? Mabsutotani. Nah sekarang jarinya mabsutoh. Jarinya itu dibiasakan saja, artinya bukan digenggam tapi dibiarkan lurus. Wa asabi'ahuma mansyurah, dan jarinya juga dibiarkan ke atas, dibiarkan untuk menyebar, tapi tidak harus disatukan, tidak juga direnggangkan sekali. Ini sedang-sedang saja, jadi dalam keadaan renggang seperti biasa, bukan digenggam, disatukan, dan bukan juga direnggangkan dengan renggang, tapi dalam keadaan biasa saja. Kemudian tadi ukuran bagaimana ukuran pundaknya, yaitu tuhadhi bi ibhamika, jempolnya mengenai akhir telinga bawah, sementara bagian telunjuk mengenai atasnya telinga, dan menghadap kiblat, bukan
ininya yang menghadap kiblat, tapi batnul kaf atau bagian ini telapak tangan itu menghadap kiblat. Seperti ini. Jadi ujung jari dengan ujung jari dan ujung kuping dengan ujung kuping atau ujung telinga. Begitu posisinya dihadapkan ke kiblat. Fa idza istaqarrata fi maqarrihima fakabbir. Dan kalau sudah sampai sini sudah menetap di tempatnya, ini adalah tempatnya, maka bertakbirlah. Ini menurut pendapat Imam Al-Ghazali, walaupun secara fiqih Syafi'i yang lebih sahih atau al-asah menurut Imam Nawawi dan lebih afdol, takbir itu dimulai dari mengangkat tangan. Jadi Allahu Akbar, bukan ketika Allahu Akbar gitu. Tapi di dalam kitab ini mulai dari sini, ketika sudah sampai di tempatnya Allahu Akbar. Yang lebih al-asah, yang lebih terpakai dalam madhab Syafi'i menurut Imam Nawawi juga Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah mengangkat tangan sambil bertakbir Allahu Akbar. Selesainya wala tadfa' yadaika 'inda raf'i wal irsali ila qaddami daf'an wa ila khalfin raf'an. Jangan sampai didorong ke depan setelah takbir, jangan sampai didorong, juga jangan ke belakang terlalu tinggi. Tidak terlalu tinggi, tapi tadi ukurannya di telinga. Wala tanfudduhuma yaminan wala shimalan, dan juga tidak dikibaskan ke kanan atau ke kiri, tidak usah. Jadi lurus saja Allahu Akbar, tidak usah kemana-mana, tidak usah kanan kiri dulu atau ke depan, ke belakang, ke depan, tidak usah. Fasta'nif fa idza arsaltahuma fasta'nif raf'ahuma ila sadrika. Dan ketika melepaskannya mulai akan diturunkan, maka diturunkan dengan lembut dan mulai mengangkat ke dada kita. Bagaimana ukuran dadanya? Ukuran dadanya memang di bawah dada sedikit sebelah kiri. Wa akrimil yumna biwad'iha al-yusra. Muliakanlah bagian kanan dengan diletakkan di sebelah kiri, di atas yang kiri. Jadi diletakkan di atas yang kiri, bukan sebaliknya. Yang kanan di atas yang kiri. Wanshur asabi'al yumna ala tuli dhira'ikal yusra. Dan biarkan sebetulnya dua jari itu dibiarkan menghadap sampai menghadap siku yang bagian kiri ke sana, yang ini dua menghadap sana. Waqbid bihima ala qu'iha, dan genggam pergelangan tangan ala qu'iha, di pergelangannya. Dan yang menggenggam adalah jari sebelah jari ibu jari dan jari manis dan jari kelingking. Jadi yang menggenggam itu 3 saja, yang 2 diluruskan supaya dengan sikunya. Nah, waqul ba'da takbir, dan katakan setelah takbir. Nah, ini posisinya sudah selesai sampai Allahu Akbar. Posisi ini turun secara pelan-pelan, dan sampai dari awal takbir kita katakan Allah, ini mulai mengangkat, dan diakhiri takbirnya ro-nya dengan selesai pula menaruh tangan kanan di atas tangan kiri, dan selesai di tempatnya di dada juga. Kemudian baru setelah takbirnya selesai, waqul ba'da takbir Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu doa iftitah.
Tsumma qra, dan kemudian baca juga wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini doa iftitah seperti biasa. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tsumma qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan sebetulnya ada sunnah saktah dulu. Jadi setelah takbiratul ihram selesai, disunnahkan juga dianjurkan untuk berhenti sejenak, jadi tidak menyambung iftitah dengan ta'awudz. Berhenti wa ma ana minal musyrikin. Berhenti sekedar dengan mengucapkan subhanallah, kemudian baru dilanjutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan berhenti lagi baru dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ta'awudz dan memang anjurannya seperti itu. Ada khobarnya juga, atau begitulah yang di dalam khobar, yang di dalam beberapa hadis juga anjuran untuk berta'awudz. Qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim, telah meminta perlindungan karena kita akan membaca Al-Qur'an ya. Dari tadi belum ada bacaan Al-Qur'an, ketika akan membaca Al-Qur'an kita membaca ta'awudz. Tsumma qara'il Fatihata bitasydidatiha wajtahid fil farqi bainad dhadi wadh-dha'i fi qira'atika fis shalah. Dan kemudian bacalah surat Al-Fatihah, dan surat Al-Fatihah itu dimulai dari bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita saktah tadi dari iftitah, saktah berhenti dulu sejenak, baca ta'awudz. Setelah ta'awudz pun tidak disambung dengan bismillah, tapi berhenti sejenak, baru dimulai bismillahirrahmanirrahim dan alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan mau disambung atau mau diputus juga boleh-boleh saja. Perhatikan surat Al-Fatihah dengan tasdidnya, karena ketika Al-Fatihah tasdidnya kurang berarti mengurangi hurufnya. Tasdid dalam Al-Fatihah memang ada 14. Itu harus hati-hati, dan ini intinya memang adalah tahsin surat Al-Fatihah, perbaikan surat Al-Fatihah. Setidaknya kita baca, tasmikan, didengarkan bacaan Al-Fatihah kita kepada guru yang bagusnya lagi guru yang bersanad, setidaknya surat Al-Fatihah, karena menentukan kalau di dalam fikih maka ini akan jadi rukun qauli, rukunnya di dalam salat. Rukun salat adalah membaca surat Al-Fatihah nih. Rukunnya, maka tidak boleh salah. Ketika bismillah saja tidak dibaca, rukunnya hilang. Tasdid tidak terbaca, surat Al-Fatihah kurang, berarti rukunnya kurang, yang itu akan menentukan salatnya tidak sah. Wajtahid fil farqi, dan berusahalah membedakan antara dhad dan dha. Bedakan waladhdallin, hati-hati nanti berubah waladhdha. Dan sekali lagi intinya memang dalam perbaikan surat Al-Fatihah. Fi qira'atika fis shalah. Nah, wa qul amin, dan katakan amin. Ini juga sebetulnya ada jeda antara surat Al-Fatihah waladhdallin, jeda dulu, berhenti sejenak. Ini ada namanya saktah. Berhenti dulu sejenak dengan kadar subhanallah, baru amin. Ini supaya tidak ada yang menyangka bahwasanya amin itu bagian dari surat Al-Fatihah. Maka diberhentikan sejenak, waladhdallin, amin. Dan bagus juga jika saktah itu misalkan kita tambahkan dengan Rabbighfirli, itu juga ada di dalam beberapa keterangan wurudil khobar, juga ada hadisnya seperti itu. Dengan Rabbighfirli ditambahkan wala tasilhu biqaulika waladhdallin waslan. Jangan disambung dengan perkataan kita waladhdallin, disambung dengan amin. Jangan disambung waladhdallin waslan. Wajhar bil qiraati fi subhi wal maghribi wal isya'i
Ani fir raq'ataini al-awwalayain illa an takuna ma'muman. Dan jaharkan, dijelaskan dalam sholat maghrib, sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya. Sholat maghrib dan isya ini yang dimaksud adalah 2 rakaat yang pertama, bukan bukan pilihan ya, bukan milih, tapi 2 rakaat yang pertamanya dijaharkan, dijelaskan suaranya agar terdengar. Al-awwalain yang 2 rakaat yang pertama. Illa antakuna ma'muman, kecuali kalau kita dalam posisi makmum. Nanti setelah ini juga kita akan menjelaskan adab bagaimana dengan adab imam dan bermakmum. Wajhar bit ta'min, dan jaharkan juga dalam kita bertakmin, mengucapkan amin, itu dijaharkan juga. Dan kalau bisa dibarengkan antara atau disamakan antara amin imam dan amin makmum. Ketika imam amin, makmum juga amin, bukan dulu-duluan. Wa qara' fi subhi ba'da al-Fatihati minas suwari at-tiwali minal mufassal. Nah, sekarang setelah bacaan Al-Fatihah selesai, amin, kita membaca, ini sunnahnya juga. Ini biasa tercampur seperti ini. Kali lagi tadi juga iftitah tercampur antara sunnah dan rukun. Memang inilah kita katakan adab. Baca di dalam sholat subuh setelah Fatihah, bacaannya kalau dalam sholat subuh adalah suwar at-tiwalil mufassal, surat yang yang panjang sebetulnya di sini ya, tapi yang mufassal, yang ayatnya pendek-pendek. Ya, kalau misalkan ukurannya nanti akan setelah ini. Wa fil maghribi min qisarihi, dan kalau salat maghrib itu yang pendek-pendek, ini disunahkan yang pendek-pendek saja. Wa fi dhuhri wal asri wal isya min awsatihi, dan kalau zuhur, isya dan asar dan isya adalah yang pertengahan. Pertengahan ini bagaimana? Kalau mufassal itu at-tiwal mufassal sebetulnya dari surat Al-Hujurat sampai surat An-Naba. Itu, tapi memang versi di kita itu lebih pendek lagi ya, bukan dari surat Al-Hujurat. Setidaknya ya ini min awsatihi, yang level tengah itu di sini adalah nahwu was-sama idzatil buruj. Jadi yang tengah itu al-buruj, yang tiwal berarti yang lebih panjang dari itu, dan yang pendek itu yang lebih pendek daripada itu. Biasanya juga yang pendek itu dimulai dari surat Ad-Duha, atau yang versi yang sekarang memang lebih pendek lagi, yaitu dari surat At-Takatsur lah setidaknya ya. Yang pertengahan dari surat Ad-Duha sebetulnya ya, pertengahan. Adapun yang zuhur, asar, isya itu yang sedang, yaitu takarannya surat Al-Buruj. Kalau di mushaf kita sekarang Al-Buruj itu 1 halaman. Jadi kalau 1 halaman itu adalah pertengahannya, yang kurang dari 1 halaman berarti itu yang pendek, yang lebih sedikit itu adalah yang panjang. Nah, wa ma qarabaha minas suwar, dan apa yang mendekatinya dari surat-surat. Jadi yang tengah tadi takarannya surat Al-Buruj. Wa fi subhi fi safar, dan salat subuh dalam keadaan perjalanan. Kalau salat subuhnya ini ketika harinya hari Jumat, maka disunahkan juga membaca surat Alif Lam Mim Sajadah, dan di rakaat pertama dan rakaat keduanya surat Al-Insan dengan lengkap, bukan asal membaca suratnya pendek saja kemudian ditujukan untuk agar ada sujud tilawahnya, bukan, tapi membaca suratnya secara lengkap. Dan di dalam surat As-Sajdah ada sujud tilawah, itu juga disunahkan untuk bersujud. Yang kembali lagi yang disunahkan adalah membaca suratnya, bukan sujudnya. Kemudian itu di sholat subuh hari Jumat. Sementara sholat subuh dalam keadaan perjalanan, membacanya yang pendek, yaitu surat Qul ya ayyuhal kafirun, al-kafirun, dan Qul huwallahu ahad, yaitu surat Al-Ikhlas.
wala tasil akhir surah bitakbirir ruku' wal yakun ifsal bainahuma bimiqdar subhanallah. Jangan disambung antara akhir surat dengan takbir ketika ruku', dan itu juga menghindari adanya sangkaan akhir surat dengan takbir. Jadi diam dulu, misalkan di dalam surat Al-Kautsar inna syani'aka huwal abtar, berhenti dulu sekedar membaca subhanallah, kemudian baru Allahu Akbar, takbir untuk ruku. Dan inilah pada pertemuan ini kita membahas tentang awal bagaimana adab sholat, dimulai dari di pertemuan yang lalu adab sebelum sholat, yaitu pendahuluan agar hati kita hadir. Sementara ini adab yang pertama kita adab sholat, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Dan selanjutnya kita akan membahas adab sholat dari mulai ruku sampai ke salam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehatkan selalu kita dan keluarga, panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa mengamalkan amalan-amalan yang telah kita pelajari. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.